Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Ya. Pagi ini kita melaksanakan pembelajaran daring. Nah, sebelum pembelajaran ini kita mulai, kita berdoa dulu, nggih. Siapa yang mau memimpin berdoa? Mbak Siva? Memimpin berdoa? Tidak mau. Tidak mau. Malu ya? Oke. Ya, kalau begitu Bu Guru dulu ya yang memimpin ya. Nanti pas selesai pembelajaran Mbak Siva yang memimpin ya. Mari teman-teman, kita sebelum memulai pembelajaran ini kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih. Anak-anak sudah mempersiapkan buku tulis dan pulpennya untuk mencatat apa yang perlu dipelajari. Ya, dipersiapkan dulu ya. Sekarang pada pembelajaran ini kita akan belajar tema 2 selalu berhemat energi, subtema 2 manfaat energi. Kita akan belajar tentang energi yang ada di sekitar rumah kita. Pada pembelajaran ini kita akan mempelajari manfaat sinar matahari, kemudian juga sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Sumber daya alam itu apa saja sih? Nah, itu akan kita pelajari nanti di pembelajaran selanjutnya. Nah, sekarang pada tahap selanjutnya, kemarin tadi Bu Guru sudah menyampaikan lembar kerja yang Bu Guru kirim ke grup WhatsApp. Nah, bisa dibuka nggih lembar kerjanya. Sekarang Bu Guru akan mempresentasikan di layar ini tentang apa yang akan kita pelajari. Bisa terbaca di HP anak-anak tulisannya? Terbaca tidak? Bisa dibaca atau kurang besar? Sudah bisa ya? Di sini kita akan belajar tentang selalu berhemat energi. Tema 2 ya, subtema 2 manfaat energi. Nah, sekarang kita amati dulu ini gambar yang ada di sini. Ini gambar apa saja ya? Gambar apa saja? Mbak Sofi, Mbak Siva, Mbak Alis, Mas Devon, Mbak Natasha. Ini gambar satu orang sedang menjemur pakaian. Kemudian bapaknya berolahraga. Kemudian ini ada dedek bayi yang dijemur. Nah, di dalam keranjangnya ada dedek bayi yang sedang dijemur. Nah, ini mereka tujuannya apa ya? Nah, ini memanfaatkan sinar matahari. Sinar matahari ini dimanfaatkan yang pertama, satu untuk mengeringkan pakaian. Nah, pakaiannya kan basah, habis dicuci, kemudian terus dijemur. Nah, panas matahari ini mengenai pakaian yang basah. Nah, karena terkena panas, maka air akan menguap. Air menguap, kemudian pakaian menjadi kering. Kemudian lagi, ini bapaknya berolahraga. Kalau olahraga itu banyak mengeluarkan gas CO
dua hasil dari pernafasan. Nah, ini kemudian pohon di sini. Nah, di sini pohon melakukan fotosintesis dengan bantuan cahaya matahari. Nah, proses fotosintesis ini selain membutuhkan cahaya matahari, juga membutuhkan CO2 hasil dari pernapasan manusia itu. Nah, akhirnya menghasilkan, nah ini setelah fotosintesis tumbuhan menghasilkan O2, menghasilkan oksigen. Nah, ini dari pernapasan menghasilkan karbon dioksida. Karbon dioksida dibutuhkan oleh tumbuhan untuk berfotosintesis, menghasilkan oksigen. Oksigen ini dibutuhkan manusia untuk bernapas. Kemudian untuk adik bayi kenapa dijemur? Nah, sekarang banyak ya orang pada berjemur, mencari sinar matahari di pagi hari untuk mendapatkan vitamin apa? D. Ya, pintar mendapatkan vitamin D. Vitamin D ini berguna kalau untuk adik bayi untuk pertumbuhan tulang. Nah, sekarang kita lihat pada bacaan ini. Matahari sebagai sumber kehidupan di bumi. Ada yang mau membaca? Ada. Siapa yang mau membaca? Siapa? Mas Devon? Tidak. Oh, tidak. Besok lagi belajar apa namanya? Belajar percaya diri enggak? Biar kalau mendapat apa namanya? Tugas membaca berani. Mbak Sofi? Hah? Ayo dibaca. Paragraf pertama. Bisa baca enggak? Bisa terbaca tidak dari tempat Mbak Sofi? Atau Mbak Siva? Oke, kalau begitu Bu Guru dulu ya yang membaca, besok lain kali kesempatan yang lain bisa anak-anak belajar membaca lewat daring. Sekarang Bu Guru dulu ya. Oke, matahari sumber kehidupan di bumi. Matahari sebagai sumber energi terbesar memancarkan panas dan cahayanya ke bumi. Cahaya matahari menerangi bumi sehingga kita dapat melihat semua makhluk hidup dan benda di siang hari. Panas matahari mengakibatkan adanya kehidupan di bumi. Berikut beberapa peran matahari bagi kehidupan di bumi. Yang pertama, seiring dengan perputaran bumi pada porosnya, matahari membuat terjadinya siang dan malam. Yang kedua, seiring dengan kemiringan posisi bumi saat melakukan revolusi, matahari mengakibatkan terjadinya 4 musim di belahan bumi utara dan selatan, yaitu musim panas, gugur, musim dingin, dan musim semi. Nah, tapi kalau di tempat kita, karena kita ada di belahan bumi bagian tengah di garis ekuator, tidak mengalami 4 musim itu. Kita hanya mengalami 2 musim, yaitu musim apa?
hujan dan musim kemarau. Kemudian selanjutnya berperan pada siklus atau perputaran air hingga terjadi perubahan cuaca seperti mendung, panas, dan hujan. Selanjutnya berperan pada proses terjadinya awan hingga terjadinya hujan yang membasahi daratan. Hingga semua tumbuhan di darat dapat bertahan hidup. Air hujan yang tersimpan di tanah juga dimanfaatkan hewan dan manusia untuk keberlangsungan hidupnya. Yang selanjutnya, sinar matahari berperan pada proses fotosintesis, sehingga semua tumbuhan baik di darat dan di laut dapat hidup, berkembang, dan membuat cadangan makanan untuk dikonsumsi hewan dan manusia. Panas matahari mengakibatkan perbedaan suhu udara yang memicu terjadinya angin. Nah, ini tadi fotosintesis ini semua tumbuhan baik itu di darat atau di laut itu membutuhkan sinar matahari untuk fotosintesis. Nah, kalau sudah fotosintesis maka tumbuhan bisa makan, berkembang biak, akhirnya bisa berbunga, berbuah. Nah, ini bisa dikonsumsi oleh hewan dan manusia. Ini manfaat secara tidak langsung sinar matahari terhadap manusia ini. Karena dengan fotosintesis, maka tumbuhan bisa hidup, berkembang, dan akhirnya bisa dimanfaatkan oleh manusia. Panas matahari ini mengakibatkan perbedaan suhu udara yang memicu terjadinya angin. Nah, angin itu bertiup dari tempat yang bertekanan tinggi ke tempat yang bertekanan rendah. Nah, jadi karena panas matahari itu membuat tekanan suatu tempat itu menjadi rendah, sehingga ketika di tempat yang lebih dingin, angin akan berhembus ke tempat yang tekanannya lebih rendah. Tiupan angin kemudian juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi. Apa ya ini pemanfaatan sumber energi dari angin ini? Pembangkit listrik tenaga angin. Yang selanjutnya, panas matahari mengakibatkan air laut menguap. Peristiwa ini dimanfaatkan pada proses pembuatan garam. Kalau di tempat kita tidak ada proses pembuatan garam ya, tapi kalau di daerah Madura itu mayoritas daerah pantainya itu membuat garam dengan memanfaatkan panas matahari. Mereka menguapkan air laut sehingga bisa memanen garam. Selanjutnya, cahaya dan panas matahari digunakan sebagai sumber energi pada panel surya yang mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik. Nah, contoh dari panel surya ini bisa anak-anak lihat di sekitar kita itu di lampu lalu lintas. Nah, sekarang lampu lalu lintas itu banyak menggunakan panel surya sebagai sumber energi listriknya. Nah, itu ada kalau di perempatan yang ada lampu lalu lintasnya itu ada cagak berwarna kuning, ada tiang berwarna kuning, kemudian di atasnya itu ada kayak lempengan. Nah, itu panel surya yang menangkap cahaya dan panas matahari untuk diubah menjadi energi listrik. Cahaya matahari di pagi hari juga membantu proses terjadinya vitamin D yang berguna bagi pertumbuhan tulang pada anak-anak. Nah, ini pada bayi yang dijemur tadi ya. Nah, begitu banyak peran matahari bagi kehidupan. Tanpa matahari maka tidak akan terjadi kehidupan di bumi. Nah, dari uraian tadi di LKPD itu sudah ada langkah-langkah dan apa saja yang harus dikerjakan, yang harus dijawab.
Anak-anak bisa mengerjakan mulai dari halaman pertama. Silahkan dibuka LKPD-nya dan ditulis, pakai kertas yang sudah disiapkan, nggih. Yang pertama, apa yang diceritakan gambar tersebut? Kemudian, yang nomor 2, berdasarkan gambar, dapatkah kamu menyebutkan apa saja manfaat matahari bagi keluarga tersebut? Mengapa demikian? Dikerjakan, silahkan dikerjakan sampai nomor 3. Bu Guru tunggu ya. Kalau sudah selesai, nanti bisa difoto dan dikirimkan ke Bu Guru. Sambil menunggu teman-teman, anak-anak mengerjakan, Bu Guru menyiapkan materi selanjutnya. Sekarang silakan dikerjakan dan dikirimkan ke Bu Guru, nggih. Anak-anak sudah pernah mendengar lagu Di Timur Matahari? Sudah pernah belum? Belum. Ya, Bu Guru contohkan sambil mengerjakan Bu Guru nyanyi ya lagu Di Timur Matahari ya. Besok kita belajar lagi nyanyi ini ya, sambil nunggu anak-anak mengerjakan. Di timur matahari mulai bercahaya, bangun dan berdiri, kawan semua, marilah mengatur barisan kita, pemuda-pemudi Indonesia. Itu lagu Di Timur Matahari. Sudah selesai? Belum. Oke, yang sudah selesai bisa dikirimkan ke Bu Guru ya. Teman. Nah, sekarang Bu Guru sambil menunggu yang belum selesai, Bu Guru akan mempresentasikan selanjutnya. Tadi di LKPD disuruh membuat peta konsep. Peta konsep itu bagaimana? Nah, ini contoh yang ada pada Bu Guru nggak buat. Contoh yang ada pada Bu Guru nih. Ini tadi. Ini namanya peta pikiran, konsep peta pikiran. Ini tadi pertama adalah sinar matahari. Manfaatnya apa saja? Yang pertama adalah terjadinya siang dan malam. Kemudian yang kedua terjadinya proses hujan. Yang ketiga itu membantu proses fotosintesis sehingga pohon apel bisa menghasilkan buah apel sehingga bisa dimakan oleh manusia. Nah, untuk proses fotosintesis ini tumbuhan selain dimakan manusia juga tumbuhannya hidup bisa dimakan oleh hewan. Hewannya menghasilkan ini dimakan sapi ya, sapinya menghasilkan susu. Setelah diolah menjadi susu yang bisa dikonsumsi juga oleh manusia. Selain itu, proses fotosintesis tadi menghasilkan apa? Oksigen, menghasilkan oksigen, membuat oksigen sehingga bisa dinikmati manusia untuk bernafas. Kemudian juga sinar matahari membuat adanya kehidupan di laut. Ini tumbuhan bisa melakukan fotosintesis, menghasilkan O2, sehingga O2-nya bisa dinikmati oleh hewan-hewan yang ada di
laut. Kemudian manfaatnya dari tekanan tinggi ke tekanan rendah sehingga terjadinya angin. Anak-anak bisa bermain layangan. Ini memanfaatkan tenaga angin. Kemudian menerangi bumi. Bayangkan kalau tidak ada matahari, akan gelap gulita dan bumi akan terasa sangat dingin. Nah, ini contoh dari peta konsep. Anak-anak bisa membuat peta konsep sesuai dengan kreativitas anak-anak sendiri ya. Nanti bisa dibuat dan dikirimkan ke bu guru. Nah, itu tadi manfaat dari sinar matahari. Manfaat energi matahari bagi kehidupan yang lain. Satu, dapat menghasilkan energi listrik yang ramah lingkungan. Yang kedua, membantu tumbuhan yang akan berfotosintesis. Yang ketiga adalah mengeringkan tanah untuk menghidupkan tanaman tertentu. Yang keempat, menjaga adanya temperatur udara. Yang kelima, penghasil sumber nutrisi untuk makhluk hidup. Nah, itu tadi tambahan dari manfaat matahari. Nah, sekarang selain sinar matahari, itu di Indonesia juga memiliki sumber daya alam yang berlimpah. Sumber daya alam itu apa? Segala sumber daya yang berasal dari alam. Manusia bisa menikmati sumber daya alam tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup. Laut di Indonesia terkenal karena ikannya yang banyak, kemudian tanah yang subur, menghasilkan padi, jagung, dan tumbuhan lain. Kemudian juga mengandung gas bumi, minyak, serta logam yang memberi manfaat bagi masyarakat. Nah, sumber daya alam ini terbagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, sumber daya alam yang dapat diperbarui itu contohnya apa? Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah contohnya tumbuhan, hewan, sinar matahari, angin, dan air. Kemudian sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui contohnya minyak bumi, emas, besi, dan berbagai bahan tambang. Sumber daya alam yang dapat diperbarui ini adalah sumber daya alam yang ada secara terus-menerus dan dengan waktu yang tidak terlalu lama bisa diperbaharui. Contohnya misalnya tanaman, tumbuhan, itu bisa ditanam kembali. Hewan juga bisa diternakkan. Sinar matahari ada sepanjang masa. Kemudian juga angin dan air itu akan ada, selalu ada. Itu sumber daya alam yang bisa diperbaharui. Sementara kalau sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, itu misalnya bahan tambang, gas bumi, minyak bumi, itu terciptanya itu membutuhkan jangka waktu yang sangat lama, bahkan berjuta-juta tahun. Oleh karena itu dalam pemanfaatannya, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui itu harus secara hemat dan bijaksana, tidak boleh dihambur-hamburkan. Kemudian juga kita dituntut untuk mencari sumber energi alternatif dari sumber daya alam yang dapat diperbarui tadi. Misalnya mencari membuat pembangkit listrik tenaga surya, pembangkit listrik tenaga angin, pembangkit listrik tenaga air, sehingga kita bisa mengurangi penggunaan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui tadi. Selain itu juga penggunaannya juga harus bijaksana. Nah, untuk penjelasan sumber daya alam tersebut bisa ditonton di YouTube di link yang sudah Guru berikan ya. Di lembar LKPD selanjutnya itu anak-anak diminta untuk menyebutkan
sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Yang pertama nomor 1 itu yang ada di dalam teks. Itu apa saja itu tadi ya. Kemudian yang nomor 2 adalah mencari contoh yang lain selain yang ada di teks tersebut. Di teks tersebut sudah dicantumkan contoh-contoh. Nah, yang kedua itu selain yang ada di teks tersebut, contohnya apa saja? Misalnya panas bumi dan lain-lain. Yang ketiga, kegiatan ekonomi yang memanfaatkan dua jenis sumber daya alam tersebut. Misalnya untuk kegiatan yang pertama adalah kegiatan konstruksi, misalnya pembangunan jembatan. Pembangunan jembatan itu juga memanfaatkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Misalnya apa? Bahan tambangnya, semennya, besinya. Nah, itu. Kemudian untuk yang memanfaatkan sumber daya alam yang bisa diperbarui, contohnya adalah usaha mebel menggunakan kayu, rotan, bambu untuk membuat perabotan rumah tangga. Itu juga memanfaatkan sumber daya alam yang bisa diperbarui. Nah, penjelasan Bu Guru ini tadi bisa digunakan untuk mengerjakan yang nomor 3 ya. Nah, yang keempat, kalian diminta untuk menuliskan pendapat tentang kegiatan usaha ekonomi tersebut. Bagaimana menurut kalian? Sudah dikerjakan, ya? Sudah mulai mengerjakan ya? Mbak Siva, bagus. Mbak Sofi, Mbak Natasha, Mas Devon. Nah, nanti kalau sudah selesai, silakan difoto dan dikirimkan ke Bu Guru ya. Karena ini masih kendalanya masih ada malu-malu untuk diajak bicara. Jadi nanti kita diskusinya lewat grup WA ya. Nah, di lembar LKPD itu juga ada tugas yang untuk dikerjakan di rumah. Nanti setelah pembelajaran ini anak-anak bisa mulai mengerjakannya. Gambarlah penggunaan salah satu sumber daya alam yang menurutmu patut dicontoh. Penggunaan sumber daya alam yang patut contoh. Gambarmu harus memuat kegiatan ekonomi yang menggunakan salah satu sumber daya alam dan usaha menjaga keberadaannya. Contoh, nah ini contoh dari Bu Guru ya. Usaha jagung bakar, penjual jagung bakar. Nah, saat membakar membutuhkan arang. Nah, arang dari yang dibuat dari tanaman, dari kayu. Nah, bagaimana menjaga agar arang itu tetap ada? Nah, salah satunya adalah dengan menanam pohon agar kayu bisa tetap ada. Kalau tidak ditanam kembali, nanti kayu akan habis. Kemudian jagungnya juga. Jagung itu harus ditanam kembali. Jadi setelah buahnya dipanen juga harus ada memulai menanam jagung kembali agar nanti usahanya bisa berjalan terus menerus. Itu salah satu contoh dari Bu Guru. Nah, nanti tugasnya anak-anak itu menggambar contoh yang lain. Anak-anak, tadi kita sudah belajar banyak sekali, ya. Yang pertama adalah apa tadi? Manfaat sinar matahari. Manfaat sinar matahari bagi kehidupan manusia. Contohnya apa tadi? Terjadinya siang dan malam. Kemudian apa? Perbedaan suhu. Terjadinya musim. Fotosintesis, proses fotosintesis yang membuat banyak manfaat untuk
kehidupan manusia. Kemudian juga sebagai sumber energi yang terbarukan, sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Manfaat energi matahari, kita juga belajar tentang sumber daya alam, yang dapat diperbaharui dan yang tidak dapat diperbaharui. Yang dapat diperbarui contohnya apa? Contohnya adalah apa tadi? Tumbuhan, air, sinar matahari, angin. Kemudian yang tidak dapat diperbarui adalah bahan tambang, gas bumi, minyak bumi, itu tidak dapat diperbarui. Karena terciptanya butuh waktu yang sangat lama, berjuta-juta tahun. Pemanfaatan sumber daya alam, terutama sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ini, karena terbentuknya amat lama, maka kita dalam memanfaatkannya harus bagaimana tadi? Hemat dan bijaksana. Hemat dan bijaksana. Karena apa? Karena itu ketersediaannya terbatas. Sepertinya waktunya sudah habis saat pembelajaran ini. Nah, kita akan akhiri pembelajaran kali ini. Pesan Bu Guru, tetap semangat belajar ya. Tetap terapkan prokes 5M dan harus semangat sementara kita belajar dari rumah. Meskipun dari rumah harus tetap semangat, pagi-pagi siap untuk belajar. Kalau ada tugas dari Bu Guru harus segera diselesaikan. Saya kira cukup sekian dari Bu Guru. Bu Guru akhiri. Kita berdoa dulu. Kita berdoa ya Mbak Siva. Sudah bisa memimpin berdoa? Mbak Siva? Mari teman-teman, ayo mic-nya di-on-kan, mic-nya di-on-kan. Mari teman-teman, ayo diikuti. Mari teman-teman. Terus, Mari teman-teman, kita berdoa. mari teman-teman kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Nah, sebelum kita menutup, mohon semua on kamera biar bisa di foto. Mati dulu ya. Ya, Mbak Siva di kameranya di on kan? Ya. Tangannya begini ya. Mbak Siva, Mbak Sofi tangannya begini ya. Yuk kita foto. Ya. Yuk. 1, 2, 3. Oke. Sip. Kaca nggak ketara. Terima kasih atas kerjasama semuanya. Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu, murid saya hilang ini. Gak apa-apa, udah bagus. Kemudian juga mau diajak interaksi juga susah, pada anteng semua. Mungkin Luar biasa ya. belum terbiasa menggunakan Google Meet, Bu. Mungkin karena sesuatu yang baru. Iya, oke. Tapi sudah bagus, secara keseluruhan sudah bagus. Terima kasih. Sebenarnya paling enak kalau secara luring ya Bu, tapi tempat saya itu dilalai tidak diizinkan Pak luring, Ya, jadi saya terpaksa daring ini. DIY kan juga PPKM darurat ya, apalagi di DIY kan ini penyekatan jalan di mana-mana. Ya memang karena masih PPKM darurat, nanti malah kita kesalahan. Iya. Mendatangkan orang tua, apalagi siswa ya ke sekolah itu memang belum. Iya. Agaknya ini juga masih diperpanjang lagi nanti untuk PPKM-nya. Sampai akhir Juli sepertinya Bu. Iya, seperti itu. Oke.
Bu, saya kira sudah bagus secara keseluruhan. Nggih, matur nuwun. Caranya yang Bu Indah sampaikan itu, dan saya segera mau diri karena harus menuju ke Bu Surati yang Bu Surati. Nggih. Itu Ya. Bu Nggih, terima kasih Bu Indah, terima kasih Pak Matur Yuda. nuwun. Terima Putri, kasih Pak Yuda, Bu Siva. Ya, anak yang cantik-cantik gitu guys. Sinyalnya pada enggak kuat, jadi masuk keluar seperti Ya, itu. ya Bu. udah. Ya, yang penting sudah bisa melaksanakan dengan baik. Gitu guys. Saya mau diri ya Pak ya. Saya langsung. Iya, matur nuwun. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih Pak Yuda, Bu Pipa, aja dikeguyu.